Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah dari Universitas Bina Dharma, program studi Sistem Informasi dari kelas SI 6A dengan NIM 191410051. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Enterprise Arsitektur dengan judul Analisis Perancangan Enterprise Arsitektur pada PT Pipa Mas Adi Pratama menggunakan Jackman Framework. Yang pertama ada latar belakang dari PT Pipa Mas Adi Pratama. PT Pipa Mas Adi Pratama merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak dalam bidang usaha perakitan industri sepeda motor roda 2 dan 3 yang berusaha memberikan solusi bagi kebutuhan alat transportasi untuk masyarakat dengan memberikan prinsip total solution, yakni dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dengan memadukan sinergi antara teknologi dan sistem informasi. Membangun sistem-sistem yang terintegrasi di dalam perusahaan memerlukan perencanaan yang sangat matang dan terencana agar dapat memperhatikan semua pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Penggunaan informasi teknologi di dalam perusahaan mampu menciptakan keunggulan dalam persaingan yang kompetitif dan juga menjadi sarana utama dari upaya penerapan SI atau TI di perusahaan. Pembangunan perencanaan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan strategi SI dan IT dapat mencapai target yang memuaskan. Bagi setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis tentu mengharapkan keuntungan yang menjadi sebuah titik balik yang ingin dicapai. Di latar belakang ini ada 3 slide yang teman-teman bisa baca. Kemudian ada rumusan masalah dari PT Pipa Mas Adi Pratama ini. Yang pertama, keterbatasan teknologi informasi dalam bisnis sehingga kurangnya efisiensi serta efektivitas bagi perusahaan. Kedua, tidak adanya sistem yang bisa memonitoring antara perusahaan dengan konsumen. Kemudian ada tujuan. Penggunaan informasi teknologi dalam bisnis memudahkan setiap pelaku bisnis dan menciptakan efisiensi serta efektivitas bagi perusahaan, sehingga dengan pengguna informasi teknologi perusahaan mampu menciptakan keunggulan kompetitif dan mampu bersaing dalam pasar global. Perkembangan organisasi yang semakin kompleks mengakibatkan kebutuhan akan informasi dan data akan semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu pengembangan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung proses bisnis yang berjalan di organisasi yang menyediakan data atau informasi berkualitas yang bertujuan untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, menyediakan fasilitas berbagai data dan informasi, serta meningkatkan pelayanan terhadap customer. Kemudian ada pengertian arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise merupakan suatu metode yang digunakan untuk membangun sebuah arsitektur perusahaan. Menurut Stephen H. Spivak, arsitektur enterprise adalah metode pendekatan perencanaan kualitas data yang berorientasi pada kebutuhan bisnis serta bagaimana cara implementasi dari arsitektur tersebut dilakukan sedemikian rupa dalam usaha untuk mendukung perputaran roda bisnis dan pencapaian sistem informasi dan organisasi. Definisi dari arsitektur enterprise atau enterprise arsitektur antara lain ada 3. Yang pertama, arsitektur enterprise adalah referensitas indeskriptif, model yang relevan untuk menggambarkan sebuah enterprise dan apa yang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Yang kedua, arsitektur enterprise adalah sebuah pendefinisian sistem bisnis dengan lingkungan bisnis yang seharusnya dan dapat juga berupa rancangan untuk mengelola dan mengoperasikan setiap komponen bisnis, misalnya kebijakan, operasional, infrastruktur, informasi. Yang ketiga, arsitektur enterprise adalah sebuah mekanisme untuk memastikan sumber daya teknologi informasi suatu organisasi dapat sejalan dengan strategi dari organisasi tersebut. Dari definisi-definisi tersebut, maka enterprise arsitektur dapat dijadikan acuan atau pedoman pada saat
akan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi karena enterprise arsitektur merupakan suatu cetak biru. Kemudian ada pengertian Jehman Framework. Jehman Framework adalah framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan terstruktur dengan baik. Framework ini terdiri atas matriks klasifikasi 2 dimensi yang dibangun dari kombinasi beberapa pertanyaan umum, yaitu what, where, when, why, who, dan how. Yang pertama, what. Data menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal yang informasinya perlu dipelihara. Kedua, how, fungsi, mendefinisikan fungsi dan aktivitas input dan output juga dipertimbangkan di kolom ini. Where, jaringan menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi meliputi lokasi geografis bisnis yang utama. Yang keempat, who, manusia, mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengukur kemampuan dan kinerjanya. Yang kelima, when, waktu, mewakili waktu dan menunjukkan kriteria kerja. Di kolom ini berguna untuk mendesain jadwal dan memproses arsitektur. Keenam, why, motivasi, menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaan. Di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana bisnis, arsitektur pengetahuan, alasan pikiran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam membuat rancangan penelitian ini adalah menggunakan metodologi Enterprise Architecture atau IA dengan metode Jehman Framework sebagai tool untuk proses dokumentasi, serta studi literatur sebagai acuan untuk mendapatkan rancangan proses meliputi beberapa cara. Yang pertama, penelusuran pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali pustaka-pustaka yang relevan dan berkenaan dengan topik penelitian yang diteliti. Yang kedua, pengamatan langsung yang dilakukan ke lokasi observasi guna untuk melihat secara langsung proses-proses yang terjadi pada saat terjadinya produksi yang berkaitan dengan materi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian seperti mempelajari dokumentasi. Kemudian ada kerangka kerja penelitian. Pada penelitian ini, langkah-langkah yang mengacu pada metodologi dari Enterprise Architecture Planning (EAP), langkah-langkah yang harus dilalui agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, tinjauan kondisi enterprise saat ini. Di dalam tinjauan kondisi enterprise saat ini ada A, pemodelan proses bisnis, B, sistem dan teknologi saat ini. Yang kedua, perancangan arsitektur. Di dalam perancangan arsitektur ini ada arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi. Kemudian hasil pembahasan. Sebagai tahap awal dari metodologi EAP, inisialisasi perencanaan sistem mendefinisikan organisasi sebagai objek penelitian terkait dengan visi dari perencanaan sistem, ruang lingkup, dan tujuan, dengan harapan agar pengembangan arsitektur informasi yang dilakukan dapat sesuai dengan proses bisnis inti yang dijalani oleh perusahaan yang terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, pendefinisian ruang lingkup sarana EAP. Di dalam pendefinisian ini ada aspek masukan, aspek proses, aspek keluaran. Kemudian yang kedua, pemilihan metodologi perencanaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah perencanaan arsitektur enterprise planning (EAP) yang terdiri dari tahapan sebagai berikut. A. Inisialisasi perencanaan. B. Model bisnis dan teknologi saat ini. C. Arsitektur data, aplikasi dan teknologi. D. Implementasi. Berikut adalah penjelasan dari hasil analisa menggunakan metode Jehman Framework. Yang pertama, A. What, kolom what mengenai data yang ada pada PT Pipa Mas Adi Pratama. Yang pertama, scope. Pada bagian ini akan diuraikan dengan entitas yang berperan di produksi kendaraan bermotor. Penguraian dilakukan secara tekstual. Yang pertama, pimpinan. Yang kedua, manajer gudang. Yang ketiga, manajer produksi. Yang keempat, dealer. Yang kelima, keuangan. Kemudian B. How. Kolom how membahas proses-proses yang terjadi pada sistem produksi kendaraan bermotor. Yang pertama, scope. Proses-proses utama yang terjadi pada produksi kendaraan bermotor. Sistem produksi kendaraan bermotor berikut adalah prosedur yang dilakukan dari sistem. Langkah-langkah
Pertama yang dilakukan adalah pelaporan dari setiap dealer bahwa membutuhkan stok kendaraan bermotor. Dokumen yang diperlukan: A. Pelaporan dari dealer motor kepada manajer gudang berisi stok kendaraan motor yang tersisa. B. Manajer gudang membuat laporan untuk proses produksi kepada manajer produksi yang ada di tempat produksi. C. Manajer produksi mempersiapkan spare part untuk proses produksi kendaraan bermotor. Kemudian C. Where. Pada kolom where akan dibahas lokasi yang digunakan untuk pengembangan lokasi bisnis utama, yaitu lokasi di mana perakitan kendaraan roda 2 dilakukan. Yang pertama scope, yang kedua enterprise model, yang ketiga sistem model. Kemudian D. Wo. Pada kolom Wo akan membahas sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses produksi kendaraan roda 2. Yang pertama scope, berikut ini merupakan daftar unit organisasi yang berperan dalam sistem produksi kendaraan bermotor. A. Pimpinan, B. Manajer gudang, C. Manajer produksi. Kemudian E. When. Pada kolom when akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan utama yang terjadi di lingkungan PT Pipa Mas Adi Pratama. Yang pertama scope, bagian ini akan membahas tentang daftar kegiatan-kegiatan utama yang terjadi di produksi kendaraan secara global, yaitu A. Laporan stok dari dealer, B. Pembuatan laporan untuk melakukan produksi kendaraan oleh pihak manajer gudang, C. Penerimaan laporan produksi oleh manajer produksi, D. Proses produksi dilakukan oleh pihak manajer produksi, E. Produksi kendaraan telah selesai, F. Pendistribusian kendaraan. Bagian ini menjelaskan keseluruhan proses pada bagian scope, yaitu A. Laporan stok dari dealer, B. Pembuatan laporan, C. Penerimaan laporan, D. Proses produksi, E. Produksi kendaraan, F. Pendistribusian. Kemudian FY. Pada kolom Y akan dibahas mengenai rencana jangka panjang yang dimiliki oleh PT Pipa Mas Adi Pratama. Yang pertama scope, PT Pipa Mas Adi Pratama memiliki orientasi yang tinggi terhadap bisnis, di mana seluruh proses memperhatikan kenyamanan dan mutu produk pelayanan yang dihasilkan kepada pelanggan yang tinggi dan memuaskan. Adapun kesimpulan dari topik project ini, kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan JMM Framework dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Enterprise arsitektur diperlukan agar perusahaan memiliki arsitektur informasi yang baku. B. Manfaat enterprise arsitektur adalah sebagai landasan untuk pengembangan sistem informasi. C. JMM Framework adalah framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise yang sedang berjalan agar lebih terstruktur dan terintegrasi dengan pengembangan IT. D. Arsitektur informasi enterprise akan menjadi acuan dalam investasi teknologi jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Saran yang dapat diberikan agar proses bisnis berjalan dengan lancar sebagai berikut. A. Terciptanya arsitektur enterprise yang dapat mendukung strategi, kebijakan, dan perencanaan pengembangan sistem dan penyajian dokumentasi. B. Model enterprise arsitektur yang telah dihasilkan dapat dijadikan sebagai sasaran strategis perusahaan dalam meningkatkan proses bisnis. C. JMM Framework adalah framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan terstruktur dengan baik untuk ketersediaan dokumentasi data, sistem, dan teknologi yang mendukung proses bisnis dengan pengembangan IT. Itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.